Perkenalkan, nama saya Safana Putri Arianto dengan NIM 21043124 dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Perkenalkan, nama saya Alia Putri Yumeika dengan NIM 22053004 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsita Nesi dengan NIM 20059018 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yesi Arma Cahyani dengan NIM 20059039 Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selviani Medalisya, merupakan mahasiswi aktif di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak dan Ibu penguji PMW Universitas Negeri Padang dan dosen pembimbing saya, Ibu Efni Ceria SPD MPDE. Langsung saja, saya akan mempresentasikan proposal bisnis PMW saya di Universitas Negeri Padang. Merek usaha saya ini adalah Matahari, yang merupakan singkatan dari mahasiswa tangguh dengan mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Usaha ini adalah bergerak di bidang makanan. Lalu, Matahari ini memiliki prospek konsumen yang bisa memiliki waktu memasak dan tidak bisa memiliki waktu untuk memasak. Mahasiswa yang bisa memiliki waktu memasak, Matahari menyediakan sayuran pack yang bergizi dan higienis. Lalu, untuk mahasiswa yang tidak memasak, Matahari menawarkan produk pilihan jadi, yaitu berupa rice bowl yang bergizi dan sehat. Selain itu, untuk yang tidak bisa memasak, Matahari ini menyediakan menu berbagai sayuran yang dipaketkan lengkap dengan bumbunya. Jadi mahasiswa ini tinggal mengolahnya saja. Kelebihan usaha ini adalah kami menggunakan prinsip ekonomi sekuler berkelanjutan. Artinya usaha ini tidak memiliki residu. Residu dari sayuran pack akan kami olah menjadi sayuran yang bervariatif dalam bentuk makanan yang bergizi dan higienis, yaitu rice bowl sehat. Usaha Matahari ini didirikan oleh saya dan teman-teman saya yang merupakan mahasiswi aktif Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Matahari ini didirikan awal tahun 2023 sampai bulan Maret 2023. Maka sudah berjalan selama 3 bulan. Lalu permasalahan yang banyak ditemukan, yang pertama yaitu banyaknya masyarakat yang tidak memiliki waktu luang untuk memasak. Dengan hadirnya Matahari, maka rice bowl bisa memudahkan masyarakat untuk mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Lalu yang kedua yaitu banyaknya masyarakat yang bingung menu apa yang akan disediakan untuk setiap harinya. Dengan hadirnya Matahari, berbagai menu yang disediakan untuk setiap harinya seperti adanya paket A, paket B, paket C, dan paket D. Lalu yang ketiga yaitu banyaknya orang yang tidak bisa memiliki skill memasak. Maka dengan hadirnya Matahari, kami menyediakan produk jadi dengan nama rice bowl sehat. Karena di usaha Matahari ini adalah menggunakan prinsip ekonomi sekuler dan berkelanjutan. Artinya kami tidak memiliki produk sisa. Sisa dari sayuran pack akan kami olah kembali menjadi sayuran yang bervariatif yang kami olah dengan sangat baik. Selanjutnya, tahapan usaha Matahari. Yang pertama yaitu penelitian dan perencanaan. Kami di sini melakukan riset tentang kebutuhan serta minat pelanggan akan berbagai jenis sistem makanan makanan sehat yang diinginkan. Selain itu, perencanaan strategis bisnis dan pengembangan produk juga perlu dilakukan agar dapat berjalan dengan baik. Lalu yang kedua, pembelian bahan-bahan. Dikarenakan usaha ini bergerak di bidang perdagangan makanan sehat, untuk itu kami memerlukan beberapa bahan-bahan yang dipersiapkan seperti sayur, buah, lauk pauk, beras,
packaging, dan bahan pendukung lainnya. Lalu yang ketiga, proses produksi. Proses produksi dilakukan dengan hati-hati dan menjaga kebersihan agar produk yang dihasilkan berkualitas tinggi. Proses produksi memiliki beberapa langkah, yaitu yang pertama, memilih bahan sayur-sayuran berdasarkan beberapa jenis paket yang disediakan. Lalu yang kedua, memilih bahan yang digunakan dalam pembuatan rice ball seperti beras dan sayur-sayuran. Selanjutnya, bahan yang telah dipilih dapat diolah menjadi rice ball. Lalu tahapan usaha yang keempat, yaitu pengemasan produk. Setelah pelanggan memilih jenis paket yang diinginkan, maka kami dari tim produksi akan mengemasnya secara higienis. Lalu tahap yang kelima yaitu adalah pengiriman produk. Pelanggan dapat membeli produk sayuran dan rice ball kami dengan cara mengunjungi langsung stand kami yang berada di Jalan Cendrawasih. Atau bagi pelanggan yang tidak bisa langsung, maka dapat memesan produk Matahari ini melalui aplikasi online, yaitu GoFood dan GrabFood. Lalu tahap yang keenam, pemasaran dan penjualan. Produk Matahari ini dapat dipasarkan melalui online, yaitu media sosial Instagram, dan offline dapat mengunjungi stand kami langsung di Jalan Cendrawasih. Lalu tahap yang terakhir, tahap ketujuh, itu pernah jual. Jika pelanggan memiliki keluhan terhadap produk Matahari, maka kami akan meningkatkan kepuasan pelanggan dan memperbaiki produk yang kami produksi. Selanjutnya, kategori usaha Matahari adalah yang pertama yaitu paket A. Terdiri dari beberapa menu masakan sayuran seperti sayur sop, sayur asem, tumis kangkung, tumis pakcoy, dan lain-lain. Lalu yang kedua, paket B, terdiri dari berbagai menu masakan yaitu lauk pauk. Di antaranya ada ayam goreng disertai dengan bumbu lengkap, kemudian ada ikan disertai dengan cabai giling, lalu ada bakwan jagung, kering tempe, dan ayam saus. Lalu yang ketiga yaitu paket C, terdiri dari buah dan buah-buahan segar, yaitu diantaranya pepaya, pisang, semangka, buah naga, dan jeruk. Lalu yang keempat yaitu paket D, masakan yang sudah diolah, yaitu rice ball sehat tadi. Terdiri dari nasi dan beberapa sayuran yang berbagai jenis paket tadi, ada paket A, ada paket B, dan paket C. Selanjutnya, kondisi perkembangan usaha saat ini. Di antaranya yang pertama, adanya tren dan gaya hidup. Semakin banyak masyarakat yang ingin mengkonsumsi makanan sehat untuk memberikan nutrisi bagi tubuh mereka. Lalu yang kedua, kemudahan akses pemasaran kepada masyarakat. Lalu yang ketiga, berkembangnya sektor pertanian, terutama pertanian dan perkebunan buah dan sayur, sehingga meningkatnya jumlah budidaya buah dan sayur wilayah Sumatera Barat. Lalu yang keempat itu inovasi produk. Inovasi produk ini sangat diperlukan sehingga tampilan dan produk kan agar terlihat menarik dan berkualitas, sehingga dapat meningkatkan minat konsumen terhadap produk yang menjadi daya saing usaha Matahari ini. Namun sama halnya dengan bisnis yang lain, usaha Matahari ini yang singkatannya dari mahasiswa tangguh dengan mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi memiliki tantangan dan persaingan yang perlu dihadapi, seperti meningkatnya harga bahan jadi yang menunjang produk usaha, serta perlunya biaya pemasaran yang lebih besar untuk bersaing dengan pesaing lainnya. Oleh karena itu, kami perlu berinovasi dan mengikuti perkembangan pasar agar dapat bersaing dengan usaha lainnya. Selanjutnya, sejarah usaha. Usaha sayur pack adalah usaha yang menyediakan berbagai macam masakan, yaitu beragam yang dapat dipilih sesuai selera dan permintaan konsumen. Pada zaman sekarang, banyak wirausahawan yang menyediakan jasa yang sama seperti usaha kami, tetapi tentunya kami memiliki keunggulan yang berbeda dengan jenis sayur pack lainnya. Matahari dengan singkatan mahasiswa tangguh dengan mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi tidak hanya menyediakan sayur pack, tetapi juga menyediakan makanan yang sudah dimasak
yang bergizi dan higienis yang disebut dengan rice bowl sehat. Sehingga untuk pelanggan kami yang tidak bisa memasak dapat langsung membeli kepada Matahari dengan melihat prospek konsumen yang memiliki waktu untuk memasak, dan ada juga yang tidak bisa memiliki waktu untuk memasak. Jadi untuk yang memiliki waktu memasak akan terbantu dengan tersedianya produk kami, yaitu sayuran pack. Lalu yang tidak bisa memasak bisa memilih produk kami yang perlu jadi, yaitu rice bowl sehat. Karena Matahari ini menggunakan prinsip ekonomi sekuler dan berkelanjutan. Artinya kami tidak menggunakan produk sisa dari sayuran pack akan kami olah kembali untuk menjadi rice bowl sehat dengan higienis dan bergizi. Selanjutnya, tujuan mulia usaha Matahari ini adalah sayur pack ini menurut kami sangat membantu kesulitan yang dialami sebagian besar orang yang sangat ingin untuk mengkonsumsi makanan sehat. Karena ketika membeli sayur pack Matahari ini, mereka sudah tidak perlu ribet lagi mencari bumbu dan bahan makanan tersebut. Cukup mereka sebutkan apa mereka ingin memasak menu apa, maka kami akan menyediakan menu tersebut dalam paket sayur yang kami jual. Misalnya, konsumen ingin memasak sayur sop, maka penjual sayur pack akan memasukkan bahan sayuran serta bumbu dalam kemasan yang rapi dan bersih, sehingga konsumen yang tinggal mengkonsumsi dan memasaknya tanpa harus repot mencari bahan bumbu lainnya. Lalu manfaat yang lain yaitu didapatkan masyarakat dengan adanya pedagang sayuran pack adalah masyarakat dapat membeli sayuran dan makanan sehat untuk memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya, konsumen potensial. Yang pertama yaitu segmentasi demografis. Usaha sayur pack ini dan rice bowl, kami menargetkan itu mahasiswa, anak kos, dan ibu rumah tangga yang berada di sekitar lokasi usaha kami. Lalu yang kedua, segmentasi geografis. Kami memilih lokasi untuk menjalankan usaha Matahari sayur pack dan rice bowl ini di lantai 1 Fakultas Ekonomi dengan titik koordinatnya yaitu Laboratorium Inkubator Bisnis. Lalu yang ketiga yaitu segmentasi psikografis. Kami memilih sasaran pasar mahasiswa dan orang-orang yang cukup sibuk serta kesulitan mengkonsumsi makanan sehat dan bernutrisi bagi tubuh mereka. Lalu yang keempat itu segmentasi perilaku. Generasi muda, terutama mahasiswa dan orang-orang yang cukup sibuk serta kesulitan untuk mengkonsumsi makanan sehat dan bernutrisi, maka dengan hadirnya Matahari, sayur pack dan rice bowl yang dapat diterima sesuai dengan target sasaran. Lalu selanjutnya itu targeting. Target pasar dari usaha Matahari ini adalah mahasiswa, khususnya anak kos, kemudian ibu rumah tangga, dan dosen-dosen yang berada di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Dengan kesulitan dalam mencari sayuran pack dan rice bowl, maka dengan hadirnya Matahari, mereka tidak perlu ribet lagi untuk menyiapkan menu apa untuk dimasak setiap harinya. Selanjutnya, pemasaran. Pemasaran dari usaha Matahari ini, yang pertama yaitu saluran distribusi. Kami memilih saluran distribusi langsung, strategi yang digunakan oleh usaha inkubi kami untuk menentukan bagaimana produk yang dihasilkan akan didistribusikan ke pasar. Contohnya, melalui toko fisik, website, dan distributor. Lalu yang kedua, melalui promosi. Promosi ini dilakukan secara online dan offline. Secara online itu melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Kalau secara offline itu pelanggan bisa datang langsung mengunjungi stand kami yang berada di Jalan Cendrawasih dan di Jalan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Lalu yang ketiga, hubungan pelanggan, yaitu usaha yang kami lakukan itu untuk menciptakan suatu hubungan baik dengan konsumen. Kami memperhatikan masukan dan saran pelanggan dan menggabungkan dan mengembangkan produk atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Lalu selanjutnya yaitu keuangan. Keuangan dari
produk matahari ini diantaranya terdiri dari beberapa paket. Yang pertama yaitu paket A, terdiri dari berbagai menu masakan sayuran seperti sayur sop, yaitu akan kami jual dengan harga 12.000. Kemudian sayur asem itu dengan harga 15.000. Lalu tumis kangkung dengan harga 15.000, tumis pakcoy harga 12.000, dan paket B dengan berbagai menu masakan dari lauk pauk. Di antaranya ayam goreng bumbu ungkap yang akan kami jual dengan harga 20.000, ikan plus cabai giling dengan harga 20.000, lalu bakwan jagung dengan harga 18.000, kering tempe dengan harga 18.000. Lalu paket C. Paket C ini terdiri dari buah-buahan segar, yaitu diantaranya ada pepaya dengan harga 10.000, kemudian pisang juga 10.000, semangka 10.000, buah naga 15.000, dan jeruk 10.000. Lalu paket D, kami menyediakan makanan yang sudah siap diolah, yaitu rice bowl sehat dengan harga 15.000, dengan toppingnya boleh dipilih konsumen berdasarkan paket A, paket B, dan paket C. Lalu selanjutnya adalah rencana anggaran dan penggunaan anggaran dari produk matahari ini. Kami usahakan omsetnya yaitu sebesar Rp8.997.300 per bulannya. Akan kami usahakan agar produk matahari ini bisa berkembang dengan baik. Sekian dari presentasi proposal bisnis PMW saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.